Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Semuanya tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang kuliner, tadi juga ada yang sudah coba teh dari Mas Oza dan temannya juga Mas Dede. Kalau kali ini kita akan membahas tentang fashion. Sebagaimana yang kita semua tahu bahwa kaum milenial biasanya sudah menggunakan kain lokal sebagai pakaian sehari-hari. Terlebih dijadikan outer ataupun OB. Dan salah satu kain lokal yang mulai dilirik kaum milenial adalah kain tenun. Untuk tahu lebih detail mengenai kain tenun, langsung saja kita undang desainer dan owner Galeri Rumah Jepin, Bapak Uke Tugimin. Halo Mas Uke. Halo. Mas Uke Tugimin, sehat? Sehat, alhamdulillah. Ini kalau teman-teman Pontianak sudah tidak asing lagi sama beliau. Lihat dari tampilannya saja kita sudah tahu full dengan kain etnik. Kayak cowok Citayam ya. Oh, Fashion Citayam Fashion Week. Oke, sementara di Pontianak juga hari ini sedang ada Pontianak Fashion Week di Jalan Digulis ya. Katanya seperti itu tuh. Kayaknya seperti itu, luar biasa. Masuk ke sehat? Sehat, alhamdulillah. Meme gimana, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, jadi masuk ke hari ini kita akan membahas tentang kain tenun. Kain tenun lokal atau baju tenun yang sekarangnya sering kita lihat sehari-hari anak-anak milenial pakai untuk hangout ataupun untuk jalan-jalan. Kalau dulu kan kita susah ya, mungkin lihat di acara-acara formal. Tapi kalau sekarang jalan ke mall udah ada yang pakai, jalan ke beberapa acara yang tidak formal pun ada yang pakai. Nah, seperti apa sih Mas Uke memandang kaum milenial yang menggunakan kain tenun sebagai pakaian sehari-hari, Mas Uke? Ya, ya saya merasa bangga sekali dan bersyukur ketika di 3-4 tahun kebelakangan ini gimana anak-anak muda udah semakin senang dengan produk tenun yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Kalimantan Barat. Itu kelihatan sekali tuh kemajuannya, bahwa mereka mulai mencintai tenun. Memang benar tadi dikatakan bahwa awalnya tenun itu hanya dipakai oleh ibu-ibu gitu ya. Iya benar. Terutama tenun songket. Sebelumnya saya kasih tahu dulu bahwa tenun itu kan ada tenun songket, ada tenun ikat. Nah yang sekarang banyak kita pakai kan tenun ikat nih yang bisa dipakai hari-hari. Tenun ikat namanya Mas Uke ya, oke tenun ikat. Ya. Kalau songketnya memang ada beberapa saya lihat di sini tapi masih jarang lah dipakai untuk hari-hari karena perawatannya memang susah seperti itu. Untuk kain songket ya Mas Uke ya? Ya. Kalau untuk kain ikat lebih sering dipakai sehari-hari, Ya, namun kain songket lebih jarang. Ya, karena mungkin karena perawatan dia terus warnanya lebih kinclong emas perak gitu ya. Lebih menyala ya warnanya ya. Lebih menyala, gitu. Lebih mungkin dipakai ke pernikahan dan lain-lain. Ya. Dan dulu memang benar itu songket tuh susah nyarinya. Susah ya? Susah sekali apalagi tenun Dayak Kalimantan Barat itu sangat susah sekarang. Alhamdulillah itu udah makin gampang didapat karena perajin-perajin kita udah makin produktif. Oke. Karena kenapa mereka produktif? Mungkin karena pasarnya udah makin terbuka seperti itu. Oh, karena pasarnya juga sudah itu. Masuk Kak, sambil kita ngobrol-ngobrol mungkin bisa sambil mix and match. Nanti kita datangin teman dari ke depan. Ini ada pakaian-pakaian para peserta Ekraf hari ini. Nanti mungkin Mas Uke bisa juga sambil kita ngobrol-ngobrol, Mas Uke tampilkan kalau misalnya atasannya ini cocoknya seperti apa ditampilkan gitu. Oke. Jadi kalau misalnya kain tenun ikat, ini yang kayak aku pakai berarti Mas Uke? Ya, ada itu Cora Insang, tenun Cora Insang. Oke, kalau ini aku pakai dari Ninaka, teman-teman yang ada di booth situ juga itu ada yang bikin duduk di depan. Betul. Kalau masuk ke dari topi sampai celana itu semuanya kan tenun ikat ya. Tenun. Oke, tenun ikat. Makanya sambil ngobrol-ngobrol saat lagi kita akan mix and match masuk ke sambil. Boleh ya? Boleh. Atau dari para itu hadirin sekalian yang mau saya otak-atik juga boleh tuh. Ya mau dipakaikan juga boleh Mas Uke ya? Boleh. Nanti aku juga mau Mas Uke. Oke. Jadi kalau misalnya sambil menunggu nanti kita mix and match kemudian Mas Uke
melihat perkembangan kain tenun dari tahun 80-an hingga hari ini. Dari yang tadi saya bilang mungkin dulunya mengenal usia ya, kalau pakai ada yang lebih tua baru boleh pakai ini atau anak muda jarang lah gitu. Apa sih yang Mas Uke yang bisa Mas Uke berikan, maksudnya dari tahun 80-an seperti apa Mas Uke melihat perkembangannya? Perkembangannya seperti saya bilang tadi, 2 atau 3 tahun terakhir ini memang sangat sangat dahsyat lah untuk anak-anak yang mulai mencintai tenun. Dan itu bukan hanya sekedar pemakainya saja, tetapi beberapa beberapa anak muda ini penghasil tenun di Kalbar kan, di Kapuas Hulu dan Sintang ya. Dulu itu orang yang tinggal di Sintang dan Kapuas Hulu di Kapuas kotanya, Hulu? ya itu enggak tahu bahwa di tempat dia ada produk tenun. Nah sekarang ini anak-anak mudanya udah tahu dan bahkan membantu ibu-ibunya untuk menjual di media sosial. Oh Ya, baik, itu, ya, seperti perkembangannya itu. maksudnya Bukan lebih aja- pesat karena anak-anaknya juga membantu memasarkan ya Iya, Mas Oka ya. betul. Kalau dulu mungkin karena pengaruh sosial media juga, Persis, jadi ya. akhirnya anak-anak sekarang dengan sosial media bisa juga membantu para pengrajin, terlebih ya. yang keluarganya juga pengrajin kain-kain tenun di Kapuas Hulu sana mungkin. Iya. Berarti khusus di Kalimantan Barat juga Mas Oka. Maksudnya kain tenun bisa kita dapatkan biasanya juga di daerah-daerah hulu, Kapuas Hulu ataupun Sambas, Sambas untuk songket. Sambas, Ya, songket dan lain-lain. Kalau untuk di Ya. Pontianak sendiri Mas Oka, perkembangannya seperti apa? Apakah ada pengrajin yang asli Pontianak? Kalau di Pontianak ada di seberang ya, tadi saya lihat ada ibu, oh itu ibunya. Oh, ada Di juga Pontianak, berarti. ya, kebetulan kita pernah kerjasama dengan beliau di Kampung Tenun namanya, untuk Corak Insang. Itu kita ada berapa perajin Bu ya? 25 perajin ya, itu ada di kota Wow. Pontianak. Dan mungkin nanti teman-teman kalau pengen berkunjung, lihat gimana berproduksinya tenun. Nah, hambatan salah satu hambatan dari tenun untuk berkembang kan soal harga kan. Harga ya, lebih Ya, mahal ya. Mahal gitu, sering-sering disebut mahal-mahal dan memang tenun itu mahal karena prosesnya memang tidak gampang. Nah, kalau kalian bisa berkunjung ke Kampung Tenun, bisa lihat tuh gimana sih. Orang tahu kenapa harus membayar mahal kalau datang ke sana. Iya. Berarti sulit sekali untuk membuat satu kain saja, bahkan ya butuh waktu yang lama, kemudian juga membutuhkan teknik yang benar-benar tidak semua orang bisa. Mas Oka. Oke Mas Oka, untuk step tersulit apa yang pernah Mas Oka dapatkan ketika memilih motif atau memilih atau menenun? Biasanya kan kalau aku pribadi udah tahu pakai aja nih gitu. Misalnya paling kesulitannya adalah mix and match tadi. Kalau misalnya pakai outer dalamannya apa gitu. Tapi untuk Mas Uke sendiri, apa sih hal paling sulit Mas Uke selama ini? Apakah pemilihan motif? Apakah proses menenunnya? Ya, kebetulan saya ini udah pertama kali berkarya itu udah menggunakan tenun. Tenun itu kan ukurannya kecil, terutama tenun Dayak ya. Dia lebarnya hanya 70 kali 2 meter, itu udah maksimal. Nah, sebetulnya kalau dilihat untuk bikin baju itu suatu hambatan. Apalagi kadang-kadang motifnya tidak sama. Tapi ternyata dalam perjalanan waktu dan perkembangan waktu justru itu menambah imajinasi kita untuk mikir. Baik. Paham nggak maksudnya, Me? Iya paham. Ya, jadi kita memanfaatkan apa yang ada itu, kita yang mikir nih, ukuran segini, motif segini, panjang kain segini, nah kita lah akhirnya memacu kreativitas kita untuk itu gitu. Memacu kreativitas ya, kita bahkan Mas Uke. Jadi hambatan menjadi inspirasi sebetulnya. Oke, hambatan menjadi inspirasi. Luar Hebat biasa. kan? Hebat ya Hebat, bahasanya. hebat. Oke, kalau corak tenun yang menjadi ciri khas Mas Uke sebagai desainer, pastinya biasanya seorang desainer punya khasnya ya gitu. Misalnya kalau kita lihat dari jauh, oh Mas Uke tuh gitu. Misal dari jauh, oh ini Mas ini nih gitu. Tapi kalau untuk Mas Uke sendiri, corak kain tenun yang menjadi ciri khas Mas Uke sebagai desainer, seperti apa sih? Itu tadi seperti saya katakan, saya di awal mulai berkarya saya memang udah mengangkat
tenun, terutama tenun ikat Dayak. Karena waktu saya pertama kali sekolah dan kebetulan guru saya itu selalu mengangkat lokal Indonesia. Oke. Nah, ketika suatu waktu dia ngajarin saya lebih baik kamu mengangkat apa yang ada di kotamu gitu loh. Oke. Nah, dengan itu dengan nasihat itu saya langsung Terpacu akhirnya terpacu untuk mengangkat, mengembangkan apa saja yang ada di lokal. daerah Mas Uka. Berarti kalau ditanya khasnya Mas Uka apa sih? Saya Kain lebih- ikat Dayak berarti. Ya, lebih kuat ke Buat sana. seperti yang Mas Uka pakai hari ini. Oke, kalau dari jauh kita kelihatan Mas Uka nih gitu. Karena berarti kain yang Itu sering kalau Mas Uka. untuk itunya ya, kalau untuk bahannya, teksturnya. Kalau untuk stylenya, saya lebih ke maskulin. Wah, lebih ke maskulin. Iya. Jadi wanita yang bergaya maskulin gitu lah. Oke, baik. Nah, kenapa sih Mas Uka ada pandangan di benak kaum milenial kalau kain tenun itu untuk orang dewasa? Dari segi desain atau pemilihan warna gitu. Kenapa sih? Biasanya ada anak-anak yang walaupun yang sekarang sudah ada yang pakai untuk sehari-hari, tapi kadang ada juga yang enggak mau pakai karena enggak untuk orang tua nih gitu. Menurut Mas Uka kenapa sih? Tadinya gini, karena kalau saya lihat dari soal warnanya dulu kita kan tradisi banget. Warna tradisi itu warna merah, warna hitam, merah gitu ya. Pokoknya warna-warna primer. Nah sekarang kan udah warna-warna lebih modern. Ya seperti kita lihat tenun Cora Insang ini udah modern banget sekali. Nah dulu tuh lebih banyak merah-merah seperti ini. Oke, warna merah Sekarang- ataupun warna ini Mas Uka. Ya, sehingga saat ini mereka lebih bisa terima warna-warnanya lebih internasional kalau menurut saya. Oke, gitu, apalagi seperti sekarang itu. ada bahasa-bahasa cewek bumi, cewek Ya. cewek mamba gitu, Ya. cewek kue gitu ya. Ada klasifikasi khusus. Oke, berarti dari warna ataupun segi desain ya Mas Oka. Mungkin zaman Segi dulu desain. kenapa kaum milenial tidak mau mencoba ataupun nggak mau pakai? Mungkin karena desainnya yang kurang milenial mungkin ya. Betul. Oke. betul. Dan juga kurangnya informasi tentang tenun. Kan sekarang gampang sekali kita misalnya seorang desainer atau seorang penenun untuk mempromosikan produknya kan lebih gampang. Benar Nah, sekali. dulu itu kalau seingat saya tren Indonesia itu masuk ke Pontianak itu sekitar 1 sampai 2 tahun baru tren di Pontianak. Iya, Indonesia kita ya. terlambat ya biasanya. Terlambat sekali. Kalau sekarang apa yang terjadi di Paris sana kita bisa nonton. Iya, kan? benar Ya, sekali. itu Melalui sosial berpengaruh media sekali. semuanya. Berpengaruh. Ya. Oke, juga berarti pengaruh sosial media juga membuat Sangat. anak-anak muda zaman sekarang, khususnya kaum milenial mau pakai Ya. tenun dan lain-lain. Nah, dan Oke. juga anak-anak milenial sekarang makin sadar bahwa lokal produk justru membuat dia menjadi ciri. Dia punya Oke. ciri sendiri. Jadi Itu- punya ciri akhirnya Ya, ketika pakai dia lokal punya produk. kebanggaan seperti itu ya. Oke, berarti selain desainnya sekarang mulai kekinian, kemudian warnanya yang mulai menyesuaikan, sosial media juga berpengaruh ya Mas Oka? Sangat berpengaruh. Oke, baik selanjutnya. Sebenarnya kain tenun lokal itu boleh dan bisa enggak sih desainnya dibikin streetwear atau Harajuku style seperti yang sedang marak dipakai oleh milenial-milenial di Citayam Fashion Week? Sebetulnya tenun ini sangat fleksibel, bahkan saya bilang dia diajak kemana aja bisa tuh tenun. Dia bisa formal, dia bisa casual, bisa streetwear sekalipun, dan sebetulnya ada anak Pontianak itu desainer yang mulai membuat baju-baju streetwear dari itu. Tenun ya. Oke. Dan yang paling gampang kan sebetulnya streetwear itu identik dengan jaket-jaket outer Iya, gitu ya. jaket-jaket, Iya, Harajuku seperti- style ya. Iya, Harajuku Oke, tapi gitu. selain baju-baju juga mungkin kain tenun mungkin kalau untuk yang seperti kita di Citayam Fashion Week masuk ke, apakah juga bisa dibuat kayak tas, tote bag? Sangat bisa ya. Berarti sangat bisa saja produk-produk kain tenun itu bisa jadi pakaian sehari-hari mulai tidak hanya baju saja, sangat topi, bisa. Iya, dompet sangat bisa ya. juga bisa. Sangat fleksibel, dan di samping itu tenun itu sesuatu yang klasik.
sepanjang tahun dia tetap hadir di dunia fashion. Sepanjang tren berjalan sepanjang tahun, selalu ada, dia selalu terselip di antara produk-produk lain. Selalu ada tenun. Dan dia tidak pernah hilang. Dia produk klasik tenun itu. Tidak akan pernah hilang dimakan zaman, ya, Mas Oka seperti ya. halnya batik ya. Batik itu kapanpun dia tetap ada. Seperti itu. Jadi, sama juga halnya dengan kain tenun pasti. Ya, jadi kalau kita membeli tenun dengan harga yang mahal, misalnya ya, kalau menurut saya itu worth it. Sangat worth it. Sangat worth it. Juga akan menjadi warisan untuk anak cucu kelak ya Mas Oka ya. Dan dia tetap aja sepanjang masa dipakai tetap oke gitu. Akan dipakai sepanjang masa. Dan ada satu hal menurut saya ketika kita memakai tenun yang dibuat oleh para perajin yang ada di Indonesia khususnya di Kalimantan Barat, tanpa disadari ada satu hal penting bahwa ketika kita membeli tenun dengan harga mahal itu sebetulnya kita tengah menginvestasikan sebuah kehidupan gini nih, mereka menenunkan itu rata-rata di kampung di hutan. Oke. Ya kan? Penenun ini sebetulnya penjaga hutan. Mereka mengambil pewarna alam dari pohon dengan menyayat kulitnya kan, itu kan penyegaran untuk hutan. Oke. Ya, akarnya diambil dikit sehingga tumbuh akar baru. Nah, tanpa disadari sebetulnya punya nilai-nilai lain ketika membeli tenun gitu loh. Akan punya nilai-nilai lain dan lebih bahkan ketika kita memilih Iya, tenun. jadi bukan sekedar angka-angka tapi dia punya nilai-nilai. Luar biasa. Gitu. Baik, menurut Mas Oka. Kita duduknya bergerak-gerak terus ya dari sini. Nah, gimana? Oke. Menurut Mas Oka, apa sih yang harus para penggiat industri fashion lakukan untuk lebih mendekatkan kain tenun lokal pada kaum milenial? Barangkali kalau Mas Oka mungkin udah mulai duluan ya, tapi barangkali penggiat-penggiat fashion yang barangkali kepingin juga memperkenalkan kain tenun lokal nih, seperti apa sih Mas Oka yang harus mereka ini lakukan? Nah, sebaiknya menurut saya kita hanya harus tahu juga akar dari produk tenun itu sendiri. Gimana sih cara menenunnya, pewarnaannya seperti apa, sehingga ketika membuat suatu produk itu bisa matching gitu loh. Bisa memperhitungkan melarnya kain seperti itu. Teknik ya, teknik pembuatan juga harus diperhatikan ya, pasti. Karena ada beberapa hal sebetulnya yang saya lihat saat ini. Ketika tenun dibuat produk lain misalnya tas atau baju, itu banyak-banyak teman-teman kita yang mempraktekkan istilah ATM ya. Iya. Amati, tiru, modifikasi. Itu kadang-kadang diterapkan secara saklek gitu loh. Dia melihat katakan tas merek bermerek apa sih, merek apa tuh? Hermes ya? Iya, Hermes. Hermes misalnya. Oh, ini Hermes keren. Ini saya ganti aja, nanti saya buat tenun kayak Hermes gitu kan. Langsung ditiru plak-plak ya. Padahal sebetulnya mengurangi nilai kain tenun. Belum tentu tenun itu bisa dibuat tas seperti itu gitu loh. Karena tenun punya karakter sendiri, kulit punya karakter sendiri, seperti itu. Oke, selain teknik pembuatan berarti menentukan karakter dari kain tenun itu akan dibuat bentuknya apa dan membaca selera pasti. Itu penting, selera akhirnya pasar kan. Selera pasar. Kita buat untuk di mana sih? Siapa sih yang beli? Kadang-kadang kan kita suka itu, oh pengennya buat ini itu, tapi enggak tahu nih siapa yang bakal beli. Oke, berarti memahami selera pasar. Oke. Oh, itu penting. Oke, Mas Oka, boleh kalau aku minta tips mix and match outfit kearifan lokal. Kita katakanlah outfit kearifan lokal supaya tetap stylish, dipakai kaum milenial ataupun berbagai occasion atau kegiatan gitu. Nah, supaya lebih enak mungkin kita undang dulu Mbak modelnya untuk supaya dikenakan langsung sama Mas Oka outfitnya. Nah, silakan. Sekarang kita akan coba. Coba apa dulu nih? Kita coba yang ada di sini ya. Boleh, Mas Oka, silakan. Ibu-ibu pengen apa? Pengen nyoba apa? Streetwear. Ya, dari baju yang koleksi yang kita ada.
Hah? Citayam ya? Citayam. Citayam. Silakan Ya, Mas Oka. ibu-ibu sekalian, kita di hari-hari ini kalau bicara fashion pasti pikirannya ke Citayam Fashion Week ya. Nah di Citayam Fashion Week itu banyak sekali sebetulnya hal-hal yang di luar dugaan kita. Di situ sebetulnya ada sustainable fashion, ada zero waste-nya, ada ethical fashion. Ya mereka sekarang kalau ethical fashionnya mereka sekarang udah mulai ngangkat sampah sendiri apa segala macam kan. Nah itu banyak yang tidak, kalau saya lihat di Citayam Fashion Week belum ada yang melihat di sisi itu betapa mereka sebetulnya tengah rata-rata kan bajunya kalau saya boleh jujur, kalau kita di sini kan lelong ya. Lelong kan. Dia buat baju terus dikreasikan hari itu kan sebetulnya sustainable fashion. Oke. Iya kan? Kemudian ada yang pakai tempel-tempel itu zero waste ya. Kemudian ada yang namanya ethical fashion, dia mulai memunguti sampah dalam saat fashion show sambil mengut sampah. Itu termasuk menurut saya ethical fashionnya dapat gitu lah. Oke. Ayo kita Boleh mulai kita yuk. langsung coba? Mas Apa Oka? ya? Kamu Mungkin gimana? outfit untuk undangan barangkali atau gini aja Mas Oka, karena kita lagi di Gaya mungkin outfit ke mall deh. Gimana? Ke mall. Kaum milenial outfit ke mall pakai ada nuansa-nuansa kain lokalnya. Saya lupa main-main sama teman-teman aja ya. Oke, boleh, boleh. Siapa yang mau coba? Ibu-ibu ini baju apa? Hah? Pesta? Kalau kita buat dia jadi casual dan jadi streetwear mungkin enggak ya? Gimana? Mungkin nggak? Mungkin. Siapa yang mau nyoba? Kita buat, kita di dunia fashion itu enggak ada batasan. Apalagi zaman sekarang. Ini bajunya baju formal sekali. Ya kan, baju malam kalau ukuran kita. Ada enggak yang berani nyoba ini menjadi streetwear? Oke. Ada? Ada yang berani? Masuk kok pengen kasih challenge buat ibu-ibu ke Iya. atas. Buat nyobain ini baju, katanya kalau dilihat dari look ini baju yang formal banget ya buat ke acara-acara ini. Nah, tapi bisa kan dipakai ke acara-acara non formal atau dipakai santai masuk ke tadi, betul Mas? Ya. Ada? Atau kita coba kayak model dulu Mas Oka? Ya, pakai dulu. Oke, kita coba ke model dulu. Mau pakai yang ini Mas Oka? Yang ini? Udah dipakai, oke baik. Oke, kalau dari look Mas Oka bilang ini formal banget katanya. Oke. Kita lihat. Katanya Mas Oka bisa ngubah look formal ini, baju yang formal ini bisa dijadiin streetwear katanya. Kita coba, yuk. Oke. Oke, mbaknya sudah dipakein. Ini yang tadi kan yang katanya teman-teman semua sepakat bahwa ini looknya adalah formal. Tapi Mas Oka kan mengubah looknya menjadi streetwear. Setelah dress Mas Oka mungkin akan ditambah-tambah apa lagi. Kita lihat seperti apa finishing looknya nanti. Oke, masih kelihatan formal ya, kita lihat nanti. Masih kelihatan formal ibu-ibu? Masih, silakan Mas Oka. Disulap. Halo, mungkin Mas Oka mengajak juga ibu-ibu. Buat beride juga, boleh sini Bu, silakan. Ditambah apa lagi nih Mas Oka? Ditambah aksesoris atau Ya, ada coba, Bu. tambahan Coba. lain? Agak mundur. Oke. Mas Oka mencoba juga Coba. berkolaborasi dengan teman-teman. Ya, coba, nggak Dicoba-coba. apa-apa. Ya.
Ya, kita coba pakai bolero karena biasanya bolero akan memberi kesan Ringan ya? outfitnya lebih santai. Karena kita matchingin bahannya. Oke. Menurut saya ya untuk siang hari. Ditambah bolero kata ibunya supaya terlihat lebih santai. Oke. Gimana Bu, berubah enggak looknya? Udah berubah belum? Iya kan? Sebenarnya dia lebih ke apa? Catchy wear ya, maksudnya lebih ke eye catching gitu, maksudnya lebih manis untuk perempuan yang feminim gitu, tapi untuk bisa runway aja di mall, di Ya, jalan benar. gitu. Jadi Oke. intinya gini Bu, ini baju yang formal sekali dengan brokat, kita tahu dia punya kekuatan formalitasnya biasanya brokat tinggi. Nah, secara ini kan formal, nah ini dilenturkan lah, diturunkan tingkat formalnya dengan outer ini masih bisa. Kalau look seperti ini udah ringan sebetulnya Bu. Agak lebih simpel dari Ya. yang baju dressnya doang tadi. Apalagi ditambah yang lain masuk apa cukup ini aja? Cukup. Cukup, oke. Cukup, ya. Nah, maksud saya di sini ibu-ibu kita jangan takut-takut untuk berani mencoba misalnya dari Kata ibu terima kasih. bahkan sekarang baju pengantin tahu-tahu pakai sepatunya sepatu kets seperti itu untuk menawarkan sesuatu yang baru. Sebetulnya yang saya ajak di sini adalah jangan pola pikir sebagai desainer atau pembuat baju itu mainstream terus gitu loh. Kita dobrak aja sesuatu yang belum ada. Mungkin kebanyakan orang masih bilang ini masih kelihatan belum streetwear. Nggak apa-apa gitu loh. Kita coba terus. Ini kita bisa berulang-ulang. Nah, misalnya Bu, ini kan masih ini memberi kita kemudahan untuk ditarik ke atas. Gini-gini nih. Oke, bisa dinaikkan. Digini kan ya. Oh, oke. Oke, Mas Uka bilang kita harus lebih berani. Jadi jangan sekedar jadi dress aja. Tuh, itu bisa dirubah, dinaikin ataupun dibikin bentuk ya Mas Uka ya. Dibikin bentuk. Harus lebih berani, jangan terpacu dengan satu model saja. Ya, bisa diikat supaya tampak lebih apa Mas Uka lebih punya model lah ya dari sekedar dress formal saja tadi. Oke. Lebih ada bentuknya kalau Mas Uka bilang tadi. Oke. Gimana Mas Uka? Ini bolero tadi dari dress formal, Mas Uka mencoba menambahkan bolero ini dibantu dengan ibu juga tadi. Terus diikat sama Mas Uka, terus yang di bawahnya juga dicoba untuk dijadikan bentuk yang berbeda dari baju aslinya. Boleronya juga diobrak-abrik lah kata Mas Uka tadi bilang, jangan takut, harus berani untuk coba-coba dibentuk baju atau boleronya. Oke. Oke, looks pertama sudah selesai. Bagaimana Ada yang mau ibu-ibu? coba? Nah, terus ini penting juga yang memakai. Nah, otomatis coba kamu bisa jalan nggak? Oke, langsung modelnya juga coba jalan ya. Asik, Oke. asik. Tuh kan enggak kayak Oke. enggak harus kayak baju malam yang terkiput-kiput gitu kan. Oke, kalau tadi misalnya cuma nggak dibentuk-bentuk atasnya mungkin akan bikin jalannya kurang enak Iya. makanya. Oke, Ya, Mbak seperti cobalah itu. sekali lagi Mbak dari sini mungkin dari belakang ke depan. Oke, kita lihat look ke depannya ya. Oke, inilah dia hasil look pertama dari Mas Uka. Boleh kasih tepuk tangan untuk Mas Uka. Wah,
menanjak Fashion Week ya. Oke, kita akan siap-siap ke, oh ditambah topi lagi biar lebih santai. Oke, ibu-ibu mungkin boleh mau difoto modelnya boleh. Untuk inspirasi ibu-ibu di rumah. Siap Kak, boleh ala-ala model Citayam Fashion Week juga boleh. Mungkin jadi JJ dulu mungkin boleh. Oke, silakan ibu-ibu yang mau foto. Kalau sudah selesai kita akan ubah ke looks yang kedua. Ya. Kita ubah ke looks yang kedua, sudah difoto semuanya? Oke baik, Sudah, kita ganti looks yang kedua. Nah temanya Mas Uka, temanya hangout dengan looks yang kearifan lokal tapi stylish. Gimana tuh? Hangout dengan looks kearifan lokal yang stylish. Jadi mbaknya mungkin seolah-olah akan pergi hangout, Mas Uka. Akan hangout, nah tapi dengan kearifan lokal tapi tetap stylish. Nah kalau tadi kan mungkin ini lebih kita memadu-madukan gimana sih mengubah yang dressnya formal jadi tampak lebih santai. Tapi kalau sekarang Mas Uka akan bikin looks hangout dengan looks yang kearifan lokal tapi tetap stylish. Oke, silakan Mas Uka. Sila dipilih. Oh ini. Kita coba pakai tenun insang ya. Pakai corak insang. Corak insang. Oke, bisa. Ini kalau misalnya zaman sekarang bilangnya cewek kue kalau terlihat dari warna ya bu-ibu ya. Sementara yang mbaknya pakai sekarang adalah cewek mamba. Oke. Oke, cewek mamba akan diubah sama Mas Uka menjadi cewek kue. Seperti apa sih final looksnya nanti? Mas Uka ini untuk hangout ya. Untuk hangout. Oke, kita coba lihat. Dimulai dari dress corak insang dengan kain corak insang ini khas Kalimantan Barat. Dari dress terlebih dahulu. Oke. Kita lihat, awalnya dress, mungkin kurang stylish, nanti Mas Uka akan rubah. Wah diganti sepatunya. Gak muat ya? Oke, dari cewek mamba sudah jadi cewek kue. Mas Uka boleh ditambah-tambah lagi. Oke. Ditambahin tas ya. ibu-ibu nih dari dress cewek-cewek kue. Ini kain dengan motif corak insang ya ibu-ibu ya. Ini kain khas kebanggaan Kalimantan Barat. Ditambah tasnya sedikit, oke. Ada tambahan lain Mas Uka? Biar lebih stylish. Ceritanya kakak ini mau hangout sama teman-teman. Nah, Dengan tema cewek kue ya, cewek kue. Kalau untuk hangout mungkin kita aksesorisnya nanti lebih ke yang lebih ringan karena di sini belum ada yang ditambah. cocok. Dan kalau hangout biasanya kita tidak terlalu banyak memakai aksesoris yang tidak terlalu kita butuhkan. Semuanya tetap aksesoris yang fungsional, ya seperti tas segala macam. Nah tinggal sekarang kita memakai tasnya seperti apa nih untuk menawarkan bentuk yang lain. Nah seperti halnya baju yang pertama tadi, ini memberi kesempatan kita baju-baju longgar ini untuk di draping istilahnya, di draping dalam bentuk-bentuk lain. Oke, dibentuk lagi Mas Uka ya? Dibentuk lagi ya. Dibentuk lagi gitu ya. supaya lebih terlihat lebih stylish. Silakan Mas Uka. Kita memberi kesempatan dalam satu baju itu ada beberapa styling. Ini tasnya dibuka dulu ya. Oke. Nah ini modelnya udah bagus sekali. Ini baju siapa ya? Ini bagus, udah bagus. Tapi kita mencoba dalam menghematkan. Biasa anak muda suka hemat tuh. Satu baju bisa berapa kali gaya gitu kan, berapa kali tampilan. Oke, jadi dengan satu dress saja itu bisa jadi beberapa look. Kalau Mas Uka bilang bisa dibentuk jadi beberapa model dress lain lagi. Silakan Mas Uka. Oh, cuma sekedar ditarik. Ini look pertama, silakan Mas Uka. Oke, look pertama dari satu buah dress bermotif corak insang. Disulap dari tangan Mas Uka. Oke.
Oke, disimpul ke dalam kata Mas Oka. Kalau sewaktu-waktu kita nggak ada bawa ikatan ya, ikat rambut ataupun sejenisnya. Oke, ini look pertama dari dress Cora Insang. Ini untuk hangout ya, maksudnya dress yang lebih santai tapi dibuat lebih santai lagi oleh Mas Oka. Lebih stylish. Oke, look pertama. Oke, silakan Mbak boleh jalan dulu kayak tadi. Oh belum, di belakangnya juga diikat Mas Oka ya. Di belakangnya ditarik sama Mas Oka kemudian diikat. Ada dua cara bisa diikat kalau bawa ikat rambut barangkali. Tapi kalau ibu-ibu misalnya lupa bawa ikat rambut ataupun karet, kata Mas Oka bisa disimpul ke dalam. Nah jadi merubah bentuk dress aslinya. Bentuk asli dari dress ini tadi menjadi beberapa bentuk beberapa gaya. Oke, wow sudah berubah ini. Depan belakangnya diikat, jadinya seperti ini. Sudah masuk Kak? Oke, jalan dulu Kakak, biar dilihat dari kiri dan kanan. Oke, boleh kasih tepuk tangan untuk look kedua kita hari ini. Oke. Oke, ibu-ibu silakan difoto buat referensi di rumah barangkali. Dan kerudungnya juga bisa kita ganti-ganti, itu otomatis ya. Gimana ini Mas Oka? Dari dress dengan motif Cora Insang. Ya. Kemudian dipakein teknik diikat depan dan belakangnya supaya lebih stylish. Betul. Ibu-ibu ada yang mau nyoba draping? Nggak ada. Masih ada satu lagi. Oke, masih ada satu look lagi Mas Oka. Oke. Awalnya dress ini lurus saja, tapi dibentuk-bentuk sama Mas Oka, ada yang kebang di sininya, kemudian ada kayak tadi tuh di depan dan belakang diikat. Oke. Ini looks yang terakhir dari satu buah dress ini. Ada berarti dalam satu dress ini ada 2 sampai 3 looks yang bisa kita buat. Mau itu dengan ikatan ataupun ditambah dengan aksesoris lainnya seperti tas yang Mas Oka tadi pakaikan ke Mbak modelnya. Oke. Bisa dipakein belt juga. Oke. Oke. Pokoknya apa yang Mas Oka sampaikan tadi kalau dress seperti ini kemudian baju yang di look sebelumnya lebih berani-berani aja untuk mengolah baju itu sendiri. Untuk membentuk apapun yang ibu-ibu pengen meskipun bentuk di depan atau di belakangnya kayak tadi mbaknya dibentukin. Berani aja, pede aja maka nantinya hasilnya akan bikin lebih dari dress biasa atau dress kebanyakan. Oke, ini looks terakhir ibu-ibu dari sebuah dress Cora Insang ini muncul dan banyak sekali model-model lainnya yang bisa dibentuk dari dress ini. Boleh kasih tepuk tangan buat mbak modelnya bersama Mas Oka ya. Oke, Mas Oka kayak masih ngasih kalau orang Pontianak bilang, dia enggak pernah bisa ketemu baju kayak gini langsung dibentuk ya sama Mas Oka ya. Oke. Oke baik Mbak, terima kasih banyak. Sudah mau diminta kita jadi model dadakan ya Mas Oka ya. Oke. Oke. Jadi tadi itulah mix and match ala Mas Oka Tukimin dari owner Rumah Japin Pontianak. Siapa sih yang nggak kenal Mas Oka kalau di Pontianak apalagi Kalimantan Barat. Oke, Mas Oka tadi kita sudah mix and match, kemudian kita juga sudah dengar banyak dari Mas Oka tentang pengenalan kain lokal, kain tenun, kemudian seperti apa perkembangannya di zaman milenial ini. Nah sekarang kalau aku minta sedikit pesan untuk para milenial di luar sana soal penggunaan kain tenun lokal. Oke. Silakan Mas Oka. Pesan saya untuk para milenial segeralah beralih semaksimal mungkin untuk mencintai produk-produk lokal karena ketika kita mencintai produk lokal kita tengah membangun bangsa dan negara Republik Indonesia kita sendiri. Oke, boleh kasih tepuk tangan yang meriah untuk Mas Oka.
Oke, teman-teman, kita buka sesi pertanyaan untuk pertanyaan. Boleh angkat tangan jika ingin bertanya, silahkan. Oke, silahkan berdiri Ibu. Silakan perkenalkan nama terlebih dahulu. Oke, jadi kita akan ada kasihkan 2 kesempatan untuk yang nanya. Saat ini, habis setelah Ibu ini siap-siap. Silakan Ibu. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, saya kalau maksudnya sebelumnya nggak terlalu kenal yang namanya tenun gitu ya. Jadi baru sekitar 2 tahun ini saya mulai tertarik sama tenun gitu. Jadi memang ilmu tentang tenunnya masih belum banyak gitu. Nah sampai saat ini kan suka disebut tenun lokal gitu. Karena kita di Kalimantan Barat, saya belum paham benar yang namanya tenun lokal tuh apa sih kalau misalnya kita motifnya motif lokal, tapi pesan tenunnya di luar. Apakah itu namanya tenun lokal? Atau memang yang semuanya harus dari pengrajin lokal dari Kalimantan Barat gitu ya? Mungkin itu aja Mas Suka, makasih. Oke, terima kasih Ibu Nina. Mas Suka gimana? Kainnya pesannya di luar tapi tenunnya tenun lokal. Gimana Mas Suka? Ya saya paham, di belakang ini kita memang tenun Dayak itu tenun Dayak maupun tenun Sambas, motifnya motif Kalimantan Barat tapi ditenun oleh perajin-perajin di Majalaya seperti itu kan Bu, dan harganya jauh lebih murah dengan yang kita buat di sini. Nah itu memang sebetulnya kalau menurut saya Bu ya, pertanyaan ini baik sekali. Kalau menurut saya ketika kita bicara lokal itu memang harusnya yang dikerjakan di lokal kita, karena kenapa alasannya harus dikerjakan oleh perajin lokal, karena waktu kita mengangkat mengangkat lokal produk itu kan sebetulnya bukan produknya saja, tapi siapa di balik produk itu, perajin kan. Nah ketika motif atau kain-kain ini dicetak di luar Kalbar, si teman-teman perajin kita kan tidak menikmatin, ya enggak? Nah sebetulnya sebaiknya sih kalau menurut saya harusnya yang namanya tenun lokal ya yang dibuat di lokal, motif lokal, artinya lokal, dan lokal di sini kan Kalimantan Barat ya. Nah kalau menurut saya tuh yang benar-benar dikerjakan motif Dayak atau motif Sambas yang dikerjakan oleh perajin Kalimantan Barat, bukan yang dikerjakan, bukan saya memusuhi teman-teman yang di Jawa ya, enggak. Karena ya itu memang tujuan mengangkat budaya atau produk lokal kan untuk menghidupkan ekonomi perajin lokal. Kalau gitu, kalau kita motif kita dikerjakan di luar Kalimantan Barat, perajinnya enggak menikmatin, ya kan? Ini sebetulnya pemikiran kita sama Bu, saya juga lagi galau soal itu. Di satu sisi produk mereka yang dibuat motif Dayak yang dibuat di Jawa itu jauh lebih murah dan hampir mirip seperti itu. Nah mungkin ini perlu kebijakan kebijakan dari pemerintah misalnya untuk membela perajin-perajin lokal seperti itu. Baik, cukup Ibu Nina. Baik, lebih ke pengrajin lokal ya, memang yang dibuat dari lokalan ya, dari Kalimantan Barat pastinya. Ya, walaupun kita tidak menyalahkan ya, karena teman-teman kita yang dari Jawa itu kan jago-jago ya, dia bukan aja membuat motif Dayak tapi buat NTT, dibuatnya segala macam. Tapi lokal kita adalah lokal Kalimantan Barat, simpelnya seperti itu. Ya, kalau bisa juga alatnya memang tetap alat lokal, gedokan gitu. Karena justru itu nilai-nilai jual yang mahal menurut saya. Baik, untuk satu pertanyaan terakhir silahkan berdiri dulu Ibu, silahkan kenalkan namanya, kemudian pertanyaannya, silahkan berdiri Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Iren dari Rinteman. Jadi kalau saya lebih nanya ke desain ya, untuk desain baju sendiri,
Untuk pemilihan warna dan bahan, kalau untuk di tenun nih masuk ke kebanyakan kita temui di lapangan antara itu pemaduan antara bahan tenun dan bahan pendukungnya. Misalnya kayak yang saya pribadi pakai untuk desain saya, untuk yang koleksi saya, itu saya lebih banyak memakai bahan linen. Karena mungkin untuk tekstur dan seratnya hampir mirip ya, hampir mirip. Pertanyaan saya, apakah bisa dan matching aja gitu antara tenun, misalnya kita kombinasikan sama bahan-bahan yang di luar linen, yang seratnya tidak terlalu kasar, misalnya kayak katun, atau mungkin lebih ekstrim lagi di burkat, atau yang sejenis seperti bahan-bahan mas mara gitu yang jatuh untuk saten-saten ya, gitu. nah gitu. Maksud saya apakah bisa gitu menurut saya untuk dari Masuke sendiri, karena memang saya sangat mengakui desainnya Masuke oke banget dan saya sangat terinspirasi, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kita dalam mendesain sebetulnya kan punya tujuan ya Bu ya. Kita nih desainnya mau ke arah kemana dan untuk apa? Ya kan, apakah baju itu tadi seperti untuk streetwear apa segala macam, atau untuk baju formal atau baju pengantin, ya kan? Nah sementara bahan utamanya adalah tenun. Nah seandainya baju tenun itu untuk baju-baju pengantin, tidak ada salahnya kita pakai di luar seperti yang Ibu linen itu boleh aja, karena biasanya terus tenun itu kan kita payetin gitu kan, boleh, bisa aja Bu, tergantung kemana Ibu akan memanfaatkan tenun itu gitu. Gimana? Produk tas? Hah? Tolong mic-nya di. Berarti untuk kita mendesain itu untuk peruntukannya ya? Iya. Maksudnya peruntukan si betul. Pakaian itu mau di untuk apa? Ya, situasi apa dan kapan gitu. Ya. Jadi kalau untuk jaket bisa aja gabung sama jeans, bisa sama kulit gitu. Jadi seperti saya bilang tadi, tenun itu sangat fleksibel gitu. Oke. Iya. Lebih untuk dibawa kemana aja ya Mas Oke ya, penyesuaian, disesuaikan saja, akan dibawa kemana, dimatchingkan dengan yang seperti apa. Oke, cukup jelas Ibu. Baik Mas Oke, sudah kita tutup sesi pertanyaan kita hari ini Mas Oke. Selesai sudah juga obrolan kita di aktivitas seru hari ini. Terima kasih Pak Uke sudah ngobrol bersama kita di sini. Sama-sama. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk seluruh teman-teman yang sudah hadir di Aki Pontianak 2022. Saya Mame Daeng pamit undur diri. Sampai jumpa malam nanti.